aku Aisyah. Welcome to my channel. Sebenarnya channelku banyak yang random sih, tapi aku pengen bagi sedikit cerita tentang program kehamilanku. Jadi gini ceritanya, aku udah menikah mulai tahun 2017. Sebenarnya aku dan suami pengen banget langsung punya anak, tapi namanya anak itu adalah rezeki ya, dan titipan dari yang di atas. Jadi kita mau memutuskan untuk ya udah deh kita berusaha dulu di 1 tahun pertama, tapi aku juga periksa-periksa ke dokter gitu, kayak ngecek rahim aku dan suami ngecek kesehatan untuk organ reproduksi, aku pun juga sama seperti itu. Kebetulan kita stay di Malang, Jawa Timur, dan kebetulan aku dapat beberapa rekomendasi dokter kandungan atau SPOK yang ada di Malang. Nah, sebenarnya tips pertama itu kita harus tahu sih sebenarnya kita itu tipe orangnya yang gimana. Kita itu tipe orang yang suka banget sama informasi, pengen informasi yang detail banget atau yang ya secukupnya aja. Nah, kebetulan aku adalah tipe orang yang aku pengen bener-bener detail kan kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk hunting dulu dokternya. Kebetulan ada rekomendasi dari teman kantorku yang dulu itu adalah dokter Nuke. Nah, ada juga aku juga pernah periksa ke dokter Imam, ada juga aku periksa ke dokter Samudra di Ravalet. Aku udah punya banyak dokter SPOG atau dokter kandungan yang aku ajak konsul gitu deh. Kalau dokter Nuke itu kalian harus emang ekstra sabar banget, karena dokternya itu antrinya itu 1 bulan sebelumnya pada tanggal yang sama kalian antri. Di seumpama kalian mau kontrol tanggal 5, ini kan 5 Januari, seumpama 5 Januari berarti kalian nanti datangnya 5 Februari. Jadi buat kalian harus benar-benar ekstra sabar. Nah, sebelum itu aku mau cerita dulu ini kenapa aku ke beberapa dokter. Emang kan aku pengen banget tahu informasi, dan aku kepingin sih namanya juga hamil pertama. Masih kita kan belum punya pengalaman. Aku sih pengen banget tahu gimana sih program hamil itu sebenarnya. Terus kalau emang udah dikasih kan emang waktunya juga datang. Tapi waktu itu aku sih sama suami udah janjian, seumpama 1 tahun kita belum punya anak ya udah kita program aja. Kebetulan aku sih milihnya kepinginnya ke dokter muka. Aku cerita ke dokter muka aja ya, soalnya kalau aku cerita ke dokter yang beberapa dokter yang itu tadi aku ceritain, pasti nanti ceritanya jadinya panjang. Singkat cerita, setahun aku menikah, alhamdulillah Allah mempercayakan aku punya keturunan. Jadi waktu aku pernikahan setahun, nggak taunya aku positif hamil.
Lalu aku antri dia ke dokter Nuke, 2 bulan aku antri ke dokter Nuke karena beberapa bulan sebelumnya dokter Nuke itu berhalangan untuk bisa praktek. Nah, kenapa milih dokter Nuke? Karena dokter Nuke itu menurutku ya, kan kita nggak tahu ya setiap orang kayak gimana, tapi menurutku di beliau itu selain keibuan, cara penjelasannya juga nyaman, detail. Seumpama kita jadi pasien pasif, dokter Nuka itu pasti kayak lebih ngomong ke kita, kayak lebih ngasih informasi lebih detail lagi ke kita, padahal sebenarnya kita nggak banyak tanya kan kayak gitu. Jadi kan kita sebagai orang awam atau orang yang belum berpengalaman tentang kehamilan, tentang reproduksi, itu jadinya kita ngerti kalau oh berarti kita harus seperti ini, oh pemeriksaan bulan segini kita yang harus kita ketahui adalah ini, yang belum bisa kita ketahui adalah ini, nanti kita bisa mengetahuinya nanti di bulan keberapa, apa yang harus dikonsumsi, pola kehidupan yang seperti apa, kegiatan, dan bagaimana. Nah, makanya itu aku tipe orang yang kurang puas sama info-info yang nggak detail. Akhirnya akulah milih dokter Nuke. Tapi sebelumnya itu, sebelum nikah itu, aku sih pernah gitu kan, teman-teman lihat di TV waktu itu, mungkin siaran, aku juga lupa itu kapan. Aku tahu info tentang Bumi Sehat, Ibu Robin Lim. Dari situ aku mulai terinspirasi, oh kayak gini ya lahiran kan, kayak gitu. Jadi waktu belum menikah itu aku searching tapi nggak mendalam. Tapi setelah menikah aku sih belum kepikiran untuk searching lagi. Cuman karena waktu itu uh, pernah lihat di Instagram itu bidan kita, yaitu bidan Yesi, nanti aku cantumin ya, tentang gentle birth, tentang melahirkan nyaman tanpa rasa takut kan, kayak gitu-gitu deh. Akhirnya aku mulai keinget lagi, oh iya kayaknya aku dulu pernah deh tahu tentang kelahiran normal yang uh, minim takut kan, kayak gitu. Sebenarnya rasa takut itu ya dari diri kita sendiri kalau menurut aku ya, karena kehamilan atau setiap kehamilan ibu-ibu itu berbeda. Jadi kita nggak boleh ngejudge setiap orang itu punya kehamilan dan rasa kehamilan itu sama kayak kita. Enggak, itu benar-benar fakta yang aku dapetin selama kehamilanku ini. Jadi aku pernah punya teman, mungkin temanku nggak mual tapi kenapa aku mual, temanku nggak mudi tapi kenapa aku mudi. Ya itu memang bawaan anaknya sendiri-sendiri, tapi gimana caranya kita bisa mengafirmasi pikiran atau mensugesti diri kita sendiri untuk oke, ini nikmat, ini pasti segera berlalu, nanti pasti enak kan, kayak gitu. Jadinya aku sih mensugesti diriku seperti itu ya. Alhamdulillah juga aku kehamilan juga nggak seberapa repot, cuman mudi dimakan. Tahu sendiri kan aku cabi banget, pasti aku gendut. Nah aku gendut tapi waktu aku hamil berat badanku menyusut. Sebelum hamil itu berat badanku bisa sampai 83 kilo, tapi saat hamil sekarang aku bisa nurunin jadi 77 kilo, padahal aku nggak ada niatan untuk diet, aku nggak olahraga ketat juga enggak,
mengkonspirasi menuku dengan banyak serat juga enggak, tapi aku ya nggak tahu kenapa mood makanku itu nggak kayak yang waktu aku belum hamil. Jadinya kayak dia ngontrol aku kayak, Bu jangan makan banyak-banyak ya, Bu jangan apa namanya, jangan makannya kebanyakan, udah kenyang kan, kayak gitu. Habis gitu sampai dokter-dokter itu bingung, kok menyusut ya kan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya janin di dalam kandunganku memiliki berat sesuai dengan umur kandungannya, jadi nggak masalah, yang penting aku tetap makan. Jadi aku hanya menyiasati diriku dengan apa namanya, ya tetap harus makan, minum vitamin, nyemil buah kayak gitu deh. Nah kembali lagi ya ke tadi. Sekarang setelah konsultasi ke dokter Nuke, aku kan juga udah punya banyak informasi nih. Setelah itu aku juga orangnya itu tipe orang yang traumatiknya tinggi. Jadi kalau aku kayak pernah, seumpama kayak gini deh, aku pernah luka nih, aku tahu rasanya luka itu kayak gimana, sakit itu pasti aku inget. Sampai sekarang pun aku inget, kayak aku dulu jatuh atau aku pernah disakitin orang kan kayak gitu, aku pasti inget. Cuman aku sih kalau disakitin, dilanjutin lagi ya teman-teman. Maaf ganti posisi. Sebelumnya mau tak jelasin, aku nikah muda. Aku menikah umur 23 tahun, suamiku 24 tahun. Jadi wajarlah sebenarnya kalau kita belum mikirin yang namanya langsung punya omongan. Tapi kalau dia emang dikasih, kenapa enggak waktu itu. Nah, just for information aja ya, for your information aja, aku juga pecinta kucing. Jadi buat kalian pecinta kucing mungkin yang belum hamil, tetap optimis. Sebenarnya kalau kalian ngerawat kucing kalian, menjaga kesehatan, kebersihan makanan, kebersihan pasir dan kucing kalian, meskipun kalian hidup dengan kucing, itu nggak jadi problem yang seperti mitos-mitos yang dibilang sama masyarakat sebelumnya. Ya semuanya sih emang butuh yang namanya usaha. Nah kita lanjutin lagi ya. Setelah itu akhirnya kan aku searching tentang Bumi Sehat lagi, dan kali ini bener-bener searchingnya sekepo-keponya, sampai aku bilang sama suamiku, sayang aku kan udah hamil, doain sehat ya, doain bisa lahiran tanpa sakit. Ya pasti sakit, kita pasti tahu kalau lahiran itu pasti sakit, tapi gimana caranya kita mengafirmasi diri kita supaya tetap positif. Kita pasti bisa, kita pasti masih bisa mengusahakan untuk bisa lahiran normal. Kalau untuk masalah mata, menurutku sih mungkin masih banyak di luaran sana yang punya minus atau silinder lebih banyak daripada aku. Kalau aku soalnya minusnya cuma 0,75 sama 0,25, silindernya juga cuma 0,75an. Jadi menurut dokter pun aku masih bisa untuk lahiran normal. Nah kemudian aku udah bilang sama suamiku, yang tahu diriku kan aku sendiri, yang tahu rasa diriku juga aku sendiri. Aku kepingin bisa lahiran di Bumi Sehat, aku bilang kayak gitu sama suamiku. Dan alhamdulillahnya suamiku pun mensupport masa kehamilanku, yang menurutku aku lebay sih, kayak yang muntah minta digosok punggungnya. Dan ya menurutku aku kan nggak pernah manja kayak gitu sama suamiku, jadi aku
Pinginlah difasilitasi kemanjaan itu sama suamiku, dan aku juga bilang aku kan nanti yang lahirin aku pasti sakit juga, aku kepingin lahiran di bumi sehat, aku pengen bisa belajar pengetahuan dulu tentang gimana sih proses supaya kita bisa lahiran normal, kita berproses untuk bisa gentle birth, dibantu dengan bidan-bidan yang ada di sana. Pasti kan ada prosesnya, nggak mungkin kita tiba-tiba datang ke sana habis gitu langsung minta lahiran, kan juga nggak mungkin. Nah, setelah aku searching, aku lihat beberapa gentle birth itu kita memang harus afirmasi, yang pasti niatnya tahu diri kita itu kayak gimana, lalu kita mengafirmasi diri kita atau mensuggest diri kita untuk bisa, untuk positif. Lalu jangan males itu bukan kita sebagai ibu hamil juga nggak boleh tidur-tiduran, bukan, tapi kita juga harus banyak pengetahuan. Jangan males baca, jangan males cari info, pokoknya kalian yang benar-benar tahu diri kalian itu kayak gimana, dan kalian yang benar-benar ngerti lah rasa diri kalian kayak gimana. Kalian mengalami suatu kejadian sakit mungkin kayak gimana cara penanggulangannya, ya kalian harus melakukan sesuai dengan hati kalian. Nah, aku itu kenapa milih di bumi sehat juga, ya doain juga ya teman-teman, semoga bisa tercapai lahiran di sana. Nah, sekarang aku lagi mengusahakan untuk berproses gimana cara lahiran untuk di sana. Pasti kan juga ada prosedurnya, nggak langsung kita datang ke sana gitu aja kan, enggak. Jadi karena suami support, akhirnya suami pun juga bantu buat cari informasinya. Kalian juga bisa cari informasi bumi sehat bisa di websitenya, atau kalian juga lihat-lihat di YouTube. Aku yakin sebenarnya banyak yang pengen orang bagikan ke kalian tentang bumi sehat, cuman mungkin hanya sebagian orang yang mau bagi kayak gitu. Jadi updatean di bumi sehat itu juga paling cuma sedikit, dan itu juga udah lampau. TV-TV juga banyak meliput waktu dulu-dulu, sekarang sih udah nggak terlalu banyak. Mungkin ya karena belum update lagi. Mungkin dengan ini bisa membantu banyak pertanyaan, atau bisa membantu menginspirasi banyak perempuan-perempuan di sana untuk bisa semangat mensupport dirinya sendiri untuk bisa lahiran normal. Kalau aku sih emang pro banget lahiran normal. Minta doanya aja semoga aku bisa lahiran normal ya teman-teman di bumi sehat. Nah, akhirnya aku searching ya, kita lanjutin lagi. Akhirnya aku searching, aku banyaklah baca juga. Nanti aku bakal nulis blogku juga buat ngasih info lebih detailnya sih, nanti aku bakal nulis lagi di blogku. Nah, akhirnya sekarang kan aku udah hamil di usia 19 minggu, dan aku juga udah minta rekomendasi dokter untuk bisa perjalanan naik pesawat terbang. Jadi rencananya nanti aku tanggal 31 ini akan ke Bali tepatnya, sekalian refreshing, sekalian hunting tempat tinggal, sekalian juga aku mau ke bumi sehat registrasi pertama, dan bakal nge-share ke kalian keadaan di sana. Moga aja bisa jodoh ya, dan bisa ketemu sama Bidan Robin. Soalnya menurutku Bidan Robin itu menginspirasi banget menurut aku ya. Ini pemikiranku, jadi buat kalian mungkin yang sepemikiran boleh deh komen-komen di bawah ini. Untuk next video aku akan ceritain ke kalian syarat lengkap apa aja supaya kalian bisa lahiran di bumi sehat, dan aku akan nge-share beberapa pengalamanku selama ada di bumi sehat. Oke? Jadi jangan lupa
Kalau emang pengen tahu informasi tentang bumi sehat, tentang gentle birth, tentang program kehamilan, jangan lupa like, share, dan komen ya. Ini baru video perkenalan dari aku dan keluarga kecilku. Jadi kalian jangan lupa ya update lagi dan jangan lupa di subscribe. Untuk next video aku janji, tadi kan udah tak bocorin tentang beberapa syarat supaya bisa lahiran di bumi sehat. Tadi aku udah ada bocorin beberapa. Nah, untuk next video aku bakal nge-share baby moonku. Ya, mungkin aku bakal nge-share beberapa video yaitu baby moon waktu aku di Bali, sekalian aku vlogging travel vlog sama food vlogging di Bali, kuliner di Bali. Kebetulan aku juga suka kuliner, tapi kali ini ke Balinya ekstra hemat karena aku juga lagi nggak enak makan banyak, jadi pasti nanti aku akan food vloggingnya juga akan makan sepiring berdua sama suamiku, oke? Dan aku juga akan janji ke kalian untuk nge-share tentang pengalaman aku di bumi sehat. Kalau memang nanti di sana boleh ada kamera, aku janji bakal mungkin foto atau ngevideo beberapa kegiatan di bumi sehat dan juga keadaan di bumi sehat. Doain bisa ketemu sama Ibu Robin ya. Dan nanti aku bakal nge-share juga lengkapnya persyaratan untuk di lahiran di bumi sehat. Dan untuk next video aku juga akan nge-share ke kalian tentang masa kehamilanku sampai nanti seumpama aku bisa jodoh lahiran di bumi sehat. Doain ya teman-teman. Sekian video pendek dari aku. Salam sehat, salam gentle birth, salam melahirkan damai dan penuh dengan cinta. Buat kalian yang mungkin pasangan-pasangan yang belum punya momongan udah berapa lama menikah, jangan pesimis, tetap optimis. Banyak sih sebenarnya orang-orang di sekitarku yang punya pengalaman sampai menunggu anaknya bisa sampai 10 tahun, belasan tahun. Tapi kalian yang baru setahun, 2 tahun atau belum 10 tahun, jangan khawatir. Pasti Allah sudah kasihkan rezeki berupa anak itu pada waktunya masing-masing, pada pribadinya dirinya masing-masing. Oke, salam motivasi. Semoga ini dapat menginspirasi ibu-ibu maupun kaum muda yang mungkin akan melihat videoku ini. Oke, assalamualaikum. See you in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.